البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Amma ba'd. Pertemuan yang lalu, ikhwani fillah, kita telah masuk pada al-imanu bil qadar, keimanan terhadap takdir. Dan di sana ada dua istilah yang perlu kita ketahui maknanya dengan baik, yaitu al-qadha dan al-qadar. Apa perbedaan kedua istilah tersebut? Al-qadha dan al-qadar. Indak Alhamdulillah. Penetapan Allah Subhanahu wa taala sebelum terjadinya itu al-qadar. Kemudian al-qadha. Pengadaan atau perwujudan dari hal-hal yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan sebelumnya. Nah, ini ketika disebutkan kedua istilah tersebut bersama-sama, al-qadar yaitu apa? Penetapan pada hal-hal yang belum terjadi. Kemudian ketika saat terjadinya, yaitu perwujudan dari hal-hal yang telah Allah tetapkan atau takdirkan tersebut, namanya al-qadha. Namun ketika disebutkan sendiri-sendiri, maka maknanya mencakup semuanya. Ketika disebutkan sendirian, berarti ketika iman terhadap al-qadar, antu mina bil qadari khairihi wa syarrihi, berarti apa? Mencakup semuanya. Kita beriman terhadap ketetapan Allah Subhanahu wa taala terhadap semua perkara sebelum terjadinya, dan kita beriman bahwasanya segala sesuatu yang terjadi, yang diwujudkan di jagat raya ini juga berdasarkan apa yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Dua kata yang sifatnya seperti ini diistilahkan dengan apa? Indak Aba Muhammad. Baik. Ma idza ijtama'a iftaraqa wa idza iftaraqa ijtama'a, yaitu sesuatu yang apabila bergabung penyebutannya maka iftaraqa maknanya berbeda. Tapi ketika dipisah berdiri sendiri-sendiri, maka maknanya apa? Maknanya sama. Seperti iman dan Islam, taubat dan istighfar, albir wat taqwa. Paham? Ini kata-kata ikhwani fillah kalau disebutkan berbarengan maknanya beda. Tapi ketika disebutkan sendirian, maka masing-masingnya menunjukkan makna yang sama. Seperti misalnya taubat dan istighfar. Ketika disebutkan berbarengan, apa maknanya? Taubat yaitu permohonan ampunan atas kesalahan dan dosa-dosa yang telah lewat, sedangkan istighfar permohonan taufik kepada Allah agar dijaga dari dosa-dosa yang mungkin dilakukan di waktu mendatang, yaitu memohon agar dijauhkan dari dosa-dosa, itu istighfar. Ketika disebutkan berbarengan dengan taubat. Nah, ini sebagai faedah untuk diingat-ingat. Keimanan terhadap takdir ikhwani fillah merupakan perkara yang
memiliki kedudukan sangat penting di dalam Islam. Bahkan tidak akan mungkin seorang dikatakan mukmin sampai iman terhadap takdir. Dan pada pertemuan yang lalu kita telah membahas tentang kedudukan keimanan terhadap takdir ini. Nah, apa saja yang menunjukkan tentang besarnya kedudukan iman terhadap takdir? Indak ya Syahrul. Baik. Itu 4 yang kemarin kita ambil ikhwani fillah berhubungan dengan hal-hal yang menunjukkan tentang pentingnya iman terhadap takdir. Yang pertama, bahwasanya iman terhadap takdir merupakan pokok dari pokok-pokok keimanan. Rukun yang keenam dari rukun iman. Sehingga tidak mungkin seorang dikatakan mukmin sampai mengimaninya dengan benar. Oleh karena itulah ketika muncul firqah qadariyah, yang di Basrah dipelopori oleh siapa? Yang mencetuskan pemahaman qadariyah, di mana mereka tidak beriman terhadap takdir. Menyatakan bahwasanya perkara yang ada ini yang muncul tiba-tiba, tidak ada ketetapan dari Allah. Siapa yang mencetuskan pemahaman kufur ini di negeri Basrah? Khalid Ma'bad al-Juhani. Padahal para sahabat masih ada. Maka dilaporkanlah hal tersebut kepada sahabat yang mulia Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Maka Abdullah bin Umar kemudian menyatakan dengan pernyataan yang keras yang menunjukkan bahwasanya mereka ikhwani fillah telah terjatuh dalam kekufuran. Naam, lau anfaqa mithla Uhudin dhahaban ma qabilallahu minhu hatta yu'mina bil qadar. Seandainya dia itu berinfak semisal gunung Uhud berupa emas, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sampai beriman terhadap takdir. Yang sebelumnya Ibnu Umar menyatakan bara'ah beliau. Walladzi nafsi biyadihi wa akhbirhum anni bari'un minhum wa annahum bura'a'u minni. Kabarkan kepada mereka bahwasanya aku berlepas diri dari mereka dan mereka berlepas diri dariku. Ini sangat tegas ikhwani fillah, menunjukkan bahwasanya siapa saja yang tidak beriman terhadap takdir maka dia kafir. Hal kedua tadi yaitu karena hubungannya erat dengan asma wa sifat. Kemudian yang ketiga dikarenakan banyaknya dalil-dalil yang menunjukkan tentangnya. Kemudian keempat dikarenakan semua perkara yang ada memiliki hubungan erat dengan takdir. Sekarang kita masuk pada pembahasan berikutnya berhubungan dengan maratibul qadar, tingkatan-tingkatan takdir. Maratibul qadar arba'. Tingkatan-tingkatan takdir yang wajib kita imani akhwani fillah itu ada 4. Dan ini sudah sering terulang-ulang pada sebagian kalian. Tapi sebagaimana dikatakan oleh para ulama, ma taqarrara taqarrar. Apa saja yang terulang-ulang maka akan semakin kokoh tertancap. Dan ketika kita mengulang suatu ilmu ikhwani fillah, biasanya akan ada tambahan lain selain yang telah kita dapat sebelumnya. Dari tingkatan-tingkatan takdir yang 4 ini, kita mulai yang pertama yaitu al-ilmu. Yang dimaksud dengan tingkatan yang pertama dalam tingkatan takdir yaitu beriman tentang ilmu. Maksudnya apa? Beriman tentang ilmu Allah Subhanahu wa taala yang mencakup segala sesuatu secara azali dan abadi. Dan ini perkara yang harus diyakini oleh setiap muslim. Beriman terhadap ilmu Allah Subhanahu wa taala yang mencakup segala sesuatu.
Dan ilmu Allah Subhanahu wa taala ini azali, yaitu tidak berpermulaan, dari zaman azali dan abadi yang tidak ada akhirnya. Jadi semuanya telah Allah Subhanahu wa taala ketahui. Dan ada dalil yang sangat tegas menunjukkan hal ini apa? Ayat di surat At-Talaq, "Lita'lamu annallaha 'ala kulli syai'in qadir wa annallaha qad ahata bi kulli syai'in 'ilma." Ini diingat-ingat. Ayat ini sangat jelas menunjukkan tentang luasnya cakupan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satupun yang keluar dari ilmu Allah Subhanahu wa taala. Semua yang ada mesti Allah mengetahui. Ya'lamu sirra wa akhfa. Allah Subhanahu wa taala mengetahui asir, yaitu sesuatu yang disembunyikan di dalam diri-diri kita, wa akhfa, dan yang belum kita munculkan, yang belum kita ucapkan. Allah Subhanahu wa taala telah mengetahuinya. Kemudian martabat yang kedua al-kitabah, yaitu kita beriman tentang penulisan takdir-takdir segala sesuatu di Lauhil Mahfuz semenjak awal penciptaan makhluk sampai mereka menetap di surga atau neraka. Tidak ada satupun yang kemudian melenceng dari ketetapan yang telah Allah Subhanahu wa taala tuliskan di Lauhil Mahfuz ini. Allah telah menegaskan di dalam surat Al-Hajj, "Alam ta'lam anna Allah ya'lamu ma fis samai wal ard. Inna dzalika fi kitabin, inna dzalika 'ala Allah yasir." Sungguhnya demikian itu fi kitab, yaitu di dalam Lauhil Mahfuz, dan sungguhnya itu adalah sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan yang lebih tegas lagi dalam surat Yasin ayat yang ke-12, "Wa kullu syai'in ahsaynahu fi imamin mubin." Segala sesuatu telah kami tuliskan di dalam kitab imam, yaitu kitab induk yang jelas. Maksudnya adalah Al-Lauhul Mahfuz. Yang tentang penulisan ini, akhwani fillah, ada beberapa jenis yang secara umum bisa terbagi menjadi dua jenis, yaitu Al-Kitabatul Ammah, ini yang pertama, dan yang kedua Al-Kitabatul Khassah. Al-Kitabatul Ammah, penulisan yang umum yang mencakup, itulah penulisan yang awal, akhwan. Ketika awal pertama kali Allah Subhanahu wa taala menciptakan pena, menciptakan qalam, Allah perintahkan kepadanya untuk menulis segala sesuatu yang akan terjadi sampai hari kiamat. Sebagaimana dalam hadits Ubadah bin Samit, "Awwala ma khalaqallahu al-qalam qala uktub." Awal pertama kali Allah Subhanahu wa taala menciptakan pena, maka Allah katakan kepadanya uktub. Naam. Famadza aktub? Qala uktub maqadir kulli syai'in. Naam, hatta taqum as-sa'ah. Tulislah takdir-takdir segala sesuatu sampai hari kiamat kelak. Ini takdir yang sifatnya ammah, yang sifatnya umum penulisannya, mencakup segala sesuatu dan semuanya telah tertulis, ya kawan. Kemudian yang kedua, Al-Kitabah Al-Mufassalah atau Khassah, penulisan yang terperinci. Dan ini bisa kita bagi menjadi tiga, sebagaimana diterangkan oleh para ulama ketika mereka mengambil istinbat dari ayat-ayat maupun hadis. Naam, kitabatul umriyah yang pertama, kitabah naam
berdasarkan umur. Kitabatun umriyah, penulisan yang sesuai dengan umur masing-masing hamba, yaitu dituliskannya takdir si hamba ikhwani fillah mulai dari apa? Mulai dari awal kehidupan dia, yaitu ketika ditiupkannya ruh saat janin berumur berapa? Berumur 4 bulan. Nah, berumur 120 hari. Ditiupkan ruh di situ dan dituliskanlah baginya takdir umur sampai akhir kehidupan dia. Apakah dia celaka ataukah dia selamat, rezeki dia semuanya Allah Subhanahu wa taala tuliskan di situ. Dan takdir terperinci ini akhwanifillah hakikatnya adalah perincian dari apa? Takdir yang sifatnya umum yang tertulis di Lauhil Mahfuz. Kemudian yang kedua, Al-Kitabah As-Sanawiyah, penulisan tahunan. Penulisan takdir tahunan. Yang ini terjadi pada Lailatul Qadar. Di setiap malam Al-Qadar ini akhwan, nah, Lailatul Qadar itu ditulis kembali dalam takdir setiap tahunnya. Dan ini pun apa? Perincian dari takdir umum yang ada di Lauhil Mahfuz. Makanya dinamakan dengan Lailatul Qadar, diantaranya dikarenakan apa? Di situ dituliskan takdir-takdir yang akan terjadi pada tahun tersebut. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala tegaskan, "Na'am, inna anzalnahu fi lailatin mubarakah." Kemudian inna anzalnahu fi lailatul qadar. Di surat Al-Qadar, kami turunkan Al-Quran pada Lailatul Qadar. Yang diantara sifat malam ini, fiha yufraku kullu amrin hakim. Pada malam tersebut dituliskan semua perkara-perkara yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan dengan bijaksana. Kemudian yang ketiga, Al-Kitabah Al-Yaumiyah, penulisan harian. Dalil yang menunjukkan penulisan takdir harian ini akhwani fillah yaitu firman Allah Subhanahu wa taala di surat Ar-Rahman, kullu yaumin huwa fi sya'n. Setiap harinya Allah Subhanahu wa taala memiliki urusan. Baik. Dan diriwayatkan secara mauquf dari Abi Darda radhiyallahu an, di antara maknanya itu yaghfiru dzanban wa yufarriju karban wa yarfa'u aqwaman wa yadau akharin. Itu di antara urusan-urusan Allah di setiap harinya, ya mengampuni dosa-dosa hambanya, melepaskan kesulitan hamba-hambanya, memuliakan sebagian kaum, merendahkan kaum yang lain. Naam. Dan dengan ayat ini para ulama mengambil istinbat bahwasanya di sana ada penulisan takdir untuk setiap harinya. Berarti kalau kita lihat secara keseluruhan ikhwani fillah, ada 4 jenis penulisan takdir. Penulisan takdir yang sifatnya umum mencakup segala sesuatu, itulah yang tertulis di Lauhil Mahfuz. Kemudian yang terperinci ada 3, yaitu penulisan takdir umur, kemudian takdir setiap tahun, dan takdir setiap harinya. Yang itu semua akhwani fillah selaras, tidak ada apa kemudian perbedaan antara yang setiap hari dengan apa yang tertulis di Lauhil Mahfuz. Kenapa? Karena semuanya bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Martabah yang ketiga, tingkatan yang ketiga dari tingkatan keimanan terhadap takdir, yaitu al-masyiah. Beriman terhadap masyiah Allah, yaitu kehendak Allah Subhanahu wa taala yang mesti terjadi.
Apa saja yang Allah kehendaki mesti terwujud, dan apa saja yang tidak Allah kehendaki tidak akan mungkin bisa terwujud. Ini wajib kita imani, akhwan. Naam. Wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar. Dan Rabbmu menciptakan apa saja yang Dia kehendaki, dan naam, Dialah yang memilih. Apa saja yang Dia kehendaki akan terwujud. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Hanyalah perkara Allah Subhanahu wa taala apabila menghendaki segala sesuatu hanya mengatakan kun, jadilah, maka akan terjadi. Kemudian tingkatan yang keempat, yang terakhir, yaitu apa? Iman terhadap al-khalq, terhadap penciptaan. Maksudnya apa, akhwani fillah? Yaitu kita wajib beriman bahwasanya segala sesuatu yang ada di jagat raya ini adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Yang bergerak maupun yang diam. Bahkan amalan-amalan kita adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana keumuman Allahu khaliqu kulli syai' wa huwa ala kulli syai'in wakil. Allah adalah pencipta segala sesuatu dan Dia itu zat yang menanggung segala sesuatu. Khaliqu kulli syai', termasuk juga amalan-amalan kita. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah Subhanahu wa taala lah yang telah menciptakan kalian dan amalan-amalan kalian. Jadi perbuatan kita Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan. Nah, dan inilah yang kita yakini berbeda dengan orang-orang Mu'tazilah yang menyatakan bahwasanya masing-masing hamba itu menciptakan perbuatannya sendiri-sendiri. Kemudian pembahasan berikutnya yaitu tentang buah-buah keimanan terhadap takdir. Karena maratib al-qadar telah kita lewati dalam banyak majelis, ikhwan, diingat-ingat. Bagi yang belum pernah mendapatkannya maka diingat. Nah, dipahami bahwasanya wajib untuk mengimani 4 perkara ini. Nah, penulis ilmu yang pertama kali, bahwasanya ilmu Allah maha luas melingkupi segala sesuatu. Kemudian penulisan, yang kedua, yang ketiga masyiah, kehendak Allah Subhanahu wa taala, dan yang keempat al-khalq, penciptaan. Dan pembahasan terakhir berhubungan dengan keimanan terhadap takdir adalah buah dari iman terhadap takdir ini, dan ini yang paling penting untuk kita perhatikan. Untuk apa? Untuk kita mengecek, ikhwan. Sudahkah kita mendapatkan buah-buah tersebut? Kenapa? Karena pembahasan-pembahasan tadi kebanyakan teoritis. Nah, kita telah mengetahui teorinya, mengetahui apa-apa yang wajib kita imani. Tinggal kita melihat buahnya ada belum. Kalau sudah kita melihat buah dari keimanan tersebut, oh berarti keimananku sudah benar. Pengakuanku bahwasanya aku beriman terhadap takdir sudah benar. Maka mari kita lihat buah-buah dari keimanan terhadap takdir tersebut apa saja. Di antaranya yang pertama, at-tawakkul 'ala Allah. Seorang yang beriman kepada takdir maka akan membuahkan ketawakalan kepada Allah. Dan itu pasti. Naam, tawakal, yaitu penyandaran diri dan semua perkaranya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh kepercayaan kepada Allah. Dan ini yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat semenjak dini. Sebagaimana
yang dikatakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada Ibnu Abbas, wa'lam annal ummah law ijtama'u ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu lak. Ini kan penegasan untuk mengokohkan iman terhadap takdir sehingga apa? Kokoh tawakalnya. Ketahuilah bahwasanya umat seandainya mereka semua berkumpul untuk memberikan kemanfaatan kepadamu, maka tidak akan mampu memberikan kemanfaatan kecuali yang telah Allah tulis untukmu, kecuali yang telah Allah takdirkan. Dan sebaliknya, walau ijtama'u ala an yadurruka bi syai'in lam yadurruka illa bi syai'in qad katabahu Allahu 'alaik. Kalau berkumpul untuk menimpakan madarat, untuk mencelakaimu, maka tidak akan tertimpa sedikit pun kemadaratan kecuali yang telah Allah tuliskan atasmu. Ini wajib kita imani ya akhwan, sehingga seorang tidak dihantui dengan ketakutan, kekhawatiran. Yang penting kita ini hamba Allah Subhanahu wa taala. Kita diciptakan untuk beribadah kepada Allah. Maka fa'budhu wa tawakkal alaihi, beribadahlah kepadanya dan tawakal kepada Allah. Naam, jangan seorang mau beribadah dihantui perasaan takut ini, takut itu. Allah perintahkan fa'budhu wa tawakkal alaihi, beribadahlah kepada Allah dan tawakal padanya. Naam, dan yakin orang yang bertawakal kepada Allah, yang menyandarkan perkaranya kepada Allah, Allah akan memberikan kecukupan. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Siapa saja yang bertawakal kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kecukupan padanya. Dan ini tidak mungkin terwujud kalau tidak iman terhadap takdir. Mau ke masjid takut, taib dihantui perasaan kekhawatiran ini dan itu. Berangkat tawakal. Yakin masjid adalah rumah Allah Subhanahu wa taala, tempat yang mulia. Datang untuk menunaikan ibadah, tawakal. Jangan dihantui ketakutan, tertimpa ini dan itu. Yang kedua, di antara buah yang juga butuh kita perhatikan pada diri kita ikhwani fillah, yaitu bahwasanya keimanan terhadap takdir akan membuahkan sifat pemaaf. Al-'afwu wal musamahah amman qassara fi haqqi, akan membuahkan sifat pemaaf terhadap orang-orang yang yang mereka tidak memenuhi hak-hakmu. Kenapa ikhwani fillah? Iya. Dia mampu memaafkan, mampu memberi kelapangan. Kenapa? Karena dia yakin dengan seyakin-yakinnya seandainya perkara itu memang Allah Subhanahu wa taala takdirkan untuknya, dia tidak akan luput. Sehingga ketika sesuatu kok dia inginkan dari orang ternyata dia tidak dapat darinya, sudah berarti belum ditakdirkan untukku. Sehingga tidak jengkel terus, tidak marah terus kepada orang-orang yang mungkin engkau berharap untuk mendapatkan hakmu darinya ternyata belum didapat. Kemudian buah yang ketiga, keimanan terhadap takdir akan memperingan beban dari musibah yang menimpa seseorang dan mendorong dia untuk bisa bersabar atasnya. Kenapa? Karena dia sadar yang ditetapkan itu, yang menimpa dia itu adalah ketetapan dari Allah. Sehingga ketika Allah yang menetapkan, ya kewajiban kita bersabar. Dan dengan kesabaran ini akhwan, akan menjadikan sebab seorang mendapatkan hidayah. Wa may yu'min billahi yahdi qalbah. Siapa yang beriman kepada Allah, maka Allah akan berikan hidayah kepada hatinya. Datang dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu,
berhubungan dengan ayat ini, wa may yu'min billahi yahdi qalbah huwallazi idza asabathu musibatun radiya biha wa arafa annaha minallah. Yaitu orang-orang yang apabila tertimpa musibah dia ridha terhadap apa yang menimpa tersebut dan yakin itu datangnya dari si Allah Subhanahu wa taala. Kalau sesuatu datang dari si Allah, Allah yang menetapkan. Kita sebagai hamba ya bersabar dan ridha dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala timpakan, dengan mengharap pahala yang besar serta pengganti dari sisinya. Oleh karena itulah yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam apa? Kalau tertimpa sesuatu yang tidak kita inginkan, mengucapkan apa? Qaddarallah wa ma syaa fa'al. Naam, Allah lah yang telah menetapkannya dan apa saja yang Dia kehendaki mesti akan Dia lakukan. Lihat. Di sini bimbingan dari Nabi untuk kita mengembalikan perkara kepada keimanan terhadap takdir. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wa in asabaka syai'un fala taqul law anni fa'altu kadza wa kadza. Jika menimpamu sesuatu maka jangan engkau katakan seandainya aku demikian demikian. Tapi apa? Katakan qaddarallah wa ma syaa fa'al. Seorang bisa mengucapkan dengan bacaan seperti ini, qaddarallahu. Maksudnya apa? Allah lah yang telah mentakdirkannya. Wa ma syaa fa'al, dan apa saja yang Dia kehendaki mesti akan terjadi, mesti akan Allah lakukan. Bisa juga kita mengucapkannya qadarullahi wa ma syaa fa'al. Maksudnya hadza qadarullah. Ini adalah takdir Allah. Ini bisa. Wa ma syaa fa'al, dan apa saja yang Dia kehendaki maka mesti terjadi. Di sini Rasul sallallahu alaihi wasallam arahkan untuk seorang menguatkan iman terhadap takdir ketika tertimpa sesuatu yang tidak dia sukai. Maka kalau kita ikhwan ketika mendapatkan sesuatu masih saja sering berkeluh kesah, tertimpa sesuatu masih berkeluh kesah, berarti apa? Belum kuat keimanan terhadap takdirnya. Naam, harus dibenahi kembali keimanan terhadap permasalahan takdir. Perkara yang keempat, keimanan terhadap takdir merupakan benteng yang akan menjaga seseorang dari sikap apa? Ujub dan sombong. Kenapa? Kalau seorang iman terhadap takdir, dia yakin semuanya apa? Allah yang menetapkan. Dia mendapatkan nikmat ya dari Allah, dia mendapatkan kemuliaan ya dari Allah. Kalau Allah tidak mentakdirkan, dia tidak punya apa-apa. Dan ini penting, akhwat. Seorang yang sombong, seorang yang ujub, berarti ada cacat pada keimanan dia terhadap takdir. Naam. Oleh karena itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kabarkan kepada kita semua, ikhwani fillah, nah, agar seseorang jangan sampai ujub dengan amalan dia. La yadkhulul jannata ahadun bi'amalih. Tidak ada seorang pun yang akan masuk surga sebagai timbal balik dari amalannya. Amalan ini tidak akan cukup untuk membeli surga. Bahkan Nabi dikatakan wala anta ya Rasulullah, tidak pula engkau hai Rasulullah. Maka Nabi mengatakan wala ana, bukan aku juga, yaitu aku juga tidak akan masuk surga kalau hanya mengandalkan amalan. Illa an yataghammadani Allahu bi rahmatin minhu wa fadlin. Hanya saja Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepadaku keutamaan dan rahmatnya. Jadi semuanya dengan takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Rizki yang banyak bukan karena kecerdasan, bukan karena kecekatan, bukan karena keterampilan, tapi semuanya karena Allah Subhanahu wa taala yang menetapkan. Nah, ini penting. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam pun akhwan, di antara hal yang banyak beliau baca, juga para sahabat baca ketika apa? Bekerja bersama-sama dalam bentuk syair apa? Wallah laulallahu mahtadaina. Naam.
wala sumna wala sallaina. Demi Allah, kalaulah bukan karena Allah, kita tidak akan mendapatkan hidayah. Demikian pula kita tidak akan mampu berpuasa dan tidak akan mampu melakukan salat. Dalam sebagian riwayat wala tasaddaqna, kita pun tidak akan mampu untuk bersedekah kalau Allah tidak mentakdirkan itu. Maka jangan ujub. Jangan ujub dengan apa yang kita lakukan. Kemudian yang kelima, di antara buah keimanan terhadap takdir ikhwani fillah, yaitu akan membuahkan as-surur wa hana'atul 'aish, yaitu apa? Kebahagiaan dan apa? Kelapangan hidup, yaitu hidup ini tenang, lapang. Kenapa? Karena dia yakin dengan takdir yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Sehingga keadaan mukmin itu memang menakjubkan. Kalau tertimpa kebaikan bersyukur, kalau tertimpa musibah bersabar. Kenapa? Karena dia semuanya terima. Ya, dia terima semuanya karena apa? Asalnya dari Allah Subhanahu wa taala. Ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu lahu khair. Menakjubkan memang. Tertimpa musibah bersabar. Mendapatkan rezeki bersyukur, tidak ujub, tidak sombong. Kenapa? Karena iman terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keenam, membuahkan sifat ijtihad fit ta'ah. Akan membuahkan kesungguh-sungguhan di dalam ketaatan. Dari sisi mana ikhwan? Keimanan terhadap takdir kok membuahkan kesungguhan dalam ketaatan? Dikarenakan Nabi SAW ketika para sahabat bertanya tentang permasalahan takdir, maka Nabi SAW bimbingkan, kalau memang takdir telah ditetapkan semuanya, penduduk surga telah ditetapkan, penduduk neraka telah ditetapkan, untuk apa amalan? Maka Nabi SAW bimbingkan, i'malu wa kullun muyassarun lima khuliqalah. Beramalah kalian, karena masing-masing akan dimudahkan terhadap perkara yang dia diciptakan untuknya. Kita iman terhadap takdir, maka apa? Beramal, sungguh-sungguh dalam beramal. Harapannya apa? Ketika kita dimudahkan beramal ketaatan, itu alamat bahwasanya seseorang apa? Ditakdirkan untuk menjadi penghuni surga. Kenapa? Karena masalah takdir adalah rahasia Allah, tidak ada yang tahu. Sehingga tugas kita ya bersungguh-sungguh dalam beramal. Buah berikutnya yaitu al-khauf min su'il khatimah. Orang yang iman terhadap takdir itu akan dihinggapi kekhawatiran dari su'ul khatimah. Khawatir mendapatkan kematian atau akhir kehidupan yang jelek. Kenapa? Karena kita tidak tahu apa? Tidak tahu takdir kita. Oleh karena itulah para salaf dulu sangat khawatir dari su'ul khatimah. Tidak beranggapan bahwasanya ketika dia beramal sekarang berarti mesti akan menjadi penghuni surga. Ketika melakukan amalan ini berarti apa? Mesti husnul khatimah. Tidak, semuanya mereka dihantui kekhawatiran. Inilah orang-orang yang beriman, ya Pak. Orang-orang yang beriman senantiasa dihantui kekhawatiran, apakah dia bisa istiqamah ataukah tidak. Makanya Nabi SAW di antara doanya, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, meminta kekokohan. Kokohkanlah aku, kokohkanlah hatiku di atas agamamu. Kenapa? Karena khawatir tidak istiqamah sehingga terjatuh dalam su'ul khatimah. Kemudian yang terakhir, keimanan terhadap takdir akan membuahkan asy-syaja'ah wal iqdam. Ini jelas. Membuahkan apa? Keberanian, apa? Pemberani, dan akan apa? Maju ke depan. Terutama di medan jihad atau juga apa? Di medan sedekah, di medan dakwah dan seterusnya. Kenapa? Karena semuanya Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan. Ketika seorang berada di atas kebenaran, untuk apa seorang takut?
Dan ini yang kita lihat dari para sahabat radhiyallahu alaihim, ketika mereka betul-betul kokoh keimanan terhadap takdir, maka apa? Tidak ada ketakutan sama sekali terhadap musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Ini sekilas tentang rukun-rukun iman. Akhwani fillah, berarti dengan ini kita selesai dari pembahasan arkanul iman, yang insyaallah taala kita akan lanjutkan pada dalil yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala untuk rukun-rukun ini pada pertemuan yang akan datang. Nasallallahu taala at-taufiq was-sadad walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la